Pancasila tanamkan di dalam dada, profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Parepare hari ini akan melaksanakan percakapan coaching dengan saya Ibu Margareta Tonglo SPD dari TK Kemala Bayangkari 04 Brimob. Hari ini saya bertindak sebagai supervisor. Saya Itira SPDI dari UPT SMK Negeri 1 Parepare bertindak sebagai coach hari ini. Saya Dahidir SPD MPD dari UPTD SMP Negeri 3 Parepare. Hari ini saya bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Tira. Pagi juga Bu Eta. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Berdasarkan informasi dari Bu Tira yang tadi pagi chat saya bahwa Ibu Tira hari ini merencanakan mengadakan percakapan coaching ya Bu? Ya, insya Allah. Ya. Perlu Bu Tira ketahui bahwa terdapat 3 kompetensi seorang coach dalam melakukan coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh. Kehadiran penuh ini bagaimana kemampuan seorang coach untuk bisa hadir secara utuh bagi si coaching. Terus yang kedua, mendengarkan aktif. Jadi seorang coach yang baik itu akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach ini diharapkan dapat menggugah si coach dalam memunculkan ide-idenya atau ada hal-hal mungkin yang baru yang belum terpikirkan, sehingga mendorong si coach untuk membuat sebuah aksinya bagi pengembangan diri dan kompetensi yang dimilikinya. Nah, dari ketiga kompetensi yang baru saya jelaskan barusan, kira-kira kompetensi mana yang Ibu Tira ingin kembangkan dan di mana nantinya saya dapat membantu Bu Tira dalam mengamati percakapan Bu Tira sebentar. Oke, Bu Eta. Kalau saya mengamati dari sini, kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui observasi nanti, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi di bagian dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, agar si coach nantinya dapat memunculkan ide-ide barunya dan dalam membuat rencana aksi yang akan ia lakukan nantinya. Terus yang kedua, kompetensi yang pasti di sini saya bisa membantu coach untuk menemukan solusi. Ya, menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, harapan saya dari diri saya ingin nanti mengarahkan atau membantu
koci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kelak nanti ini si koci bisa menggali potensi dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya melalui ide-idenya. Saya kira begitu Ibu. Jadi Ibu Tira ingin meningkatkan kemampuannya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach nantinya dapat menggali ide-ide barunya. Seperti itu Bu ya. Jadi ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilannya Bu Tira apabila nantinya Bu Tira bisa memancing si koci untuk menemukan ide-ide barunya Bu ya, seperti itu. Oke, baik Bu Tira, silahkan nanti dilanjut untuk melakukan percakapan coaching. Nanti saya akan membantu Ibu Tira sebagai profesor nanti dalam pelaksanaan percakapannya. Semoga percakapan coaching sukses hari ini Bu ya. Insya Allah. Dan tetap semangat Bu Tira. Semangat. Assalamualaikum Pak Edir, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat-sehat. Namun ada sedikit kepikiran di benak saya Bu. Ya, wah luar biasa semangatnya Pak. Terima kasih Pak sudah datang hari ini. Kita akan melakukan percakapan coaching hanya 10 menit Pak. Baik Bu ya. Ya, hari ini apa yang Bapak ingin saya bantu dan apa yang ingin Bapak bahas hari ini? Begini Bu, hari Senin yang lalu kebetulan kami kedatangan pengawas, dan ternyata pengawas ini berencana untuk mengadakan supervisi kepada guru-guru di sekolah kami. Dan kebetulan karena didesak dan mendadak, apa yang dialami oleh teman-teman ini panik Bu, sehingga hasil dari pemaparannya itu dari bahan ajar, materi ajar itu kurang maksimal Bu. Oh, ternyata begitu ya Pak. Ya, begitu. Jadi maksud Pak Hedir bertemu dengan saya ini, Pak Hedir ini mau membantu rekan-rekan pendidik di sekolah dan mencari solusi atas kejadian kemarin, yaitu guru-guru mendapat teguran dari pengawas karena mereka tidak menyelesaikan perangkat administrasinya dengan waktu yang tepat dan mereka belum menyelesaikan perangkatnya. Iya, benar sekali Bu yang Ibu katakan tadi, bahwa saya bermaksud untuk membantu teman-teman di sekolah, terutama bagaimana ketika pengawas datang itu kita sudah siap dengan segala persiapan yang penuh, tentunya dengan perangkat ajar, modul ajar, penilaian yang sudah lengkap. Karena kemarin itu terus terang kami merasa bahwa begitulah karena kurang kesiapannya, sehingga sebenarnya sih modul ajar dan perangkat ajar yang sudah kami buat itu sudah bagus, cuma di penilaian Bu yang kami belum sempat lakukan. Jadi itulah maksud saya, bagaimana saya bisa membantu mereka untuk merampungkan sebelum pengawas datang Bu. Oh, jadi karena Pak Hedir ingin membantu rekan-rekan mengajar, jadi supaya guru-guru tidak mendapatkan teguran lagi dari pengawas Bapak. Ya, begitu Bu. Maksud saya itu seperti itu. Semoga kedepannya ketika pengawas datang, kami sudah siap dengan segala persiapan yang matang Bu. Oke Pak, kalau dari pengamatan Pak Hedir di sekolah menurut Pak Hedir, guru yang profesional itu guru yang bagaimana itu Pak? Sebenarnya Bu, kalau dari segi personal ada beberapa kriteria yang menurut saya itu sangat penting. Yang pertama itu sebagai guru, kita mestinya memahami tugas dan tanggung jawab kita selaku guru. Tugas tupoksi kita itu ada 7 kalau sesuai dengan Permendikbud di nomor 14 tahun 2004, yaitu mengajar, mengarahkan, mendidik, membimbing, mengayomi, dan menilai serta mengevaluasi. Jadi saya harapkan nantinya setelah ada kesiapan, maka secara profesionalisme kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik kita Bu. Iya.
Jadi guru harus tahu kewajibannya ya Pak, bagaimana dia bisa membagi waktu dan harus dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Dan di luar sana idealnya kayak begitu ya Pak. Nah, di sini saya mau bertanya sama Bapak. Menurut Bapak, idealnya di situ, misalnya dari angka 1 sampai 10, menilai kinerja guru-guru yang ada di sekolah, perangkatnya nilai pada angka berapa yang sebenarnya itu Pak, ya seharusnya? Kalau menurut saya sih Bu, untuk sementara saat ini kami anggap kami masih di angka 7 Bu. Karena sebenarnya sih dari segi bahan ajar itu kami sudah maksimal. Cuma itu tadi saya sampaikan bahwa dari segi penilaian itu masih belum rampung sepenuhnya, seperti itu. Ya oke Pak. Dari cerita Pak Hedir tadi, saya bisa tangkap bahwa mengenai rekan-rekan di sekolah Bapak itu yang maksudnya berbeda pengalamannya dan banyaknya kegiatan di luar jam mengajar. Bapak ingin membantu mereka, paling tidak mereka pada posisi angka berapa dalam keseimbangan yang tadi Bapak sebutkan, yaitu bisa mengadakan kesibukan-kesibukan di luar jam mengajar sekaligus bisa menyelesaikan perangkat ajarnya. Ya saya harapkan dari itu Bu, sebenarnya sih saya sangat menginginkan kami di posisi 9 Bu. Karena sebagai seorang guru tentunya seharusnya yang dilakukan adalah bisa mengatur waktu, di mana memposisikan diri sebagai pengajar, kemudian tidak mengabaikan tugasnya di rumah sebagai kepala keluarga. Tentunya juga mesti harus pintar-pintar membagi waktu. Jadi dalam hal ini semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang dikorbankan. Tetapi sebagai pendidik yang tupoksinya adalah mengajar, maka saya harapkan teman-teman di sekolah itu memiliki banyak waktu dalam hal tupoksinya sebagai guru, itu mendidik siswa-siswa sehingga mereka nantinya itu bisa menjadi orang-orang yang hebat. Seperti itu harapan saya. Iya, bagus sekali ya harapannya bahwa Pak Hedir ini berharap rekan-rekan sejawat ini nanti dapat nilai angka 9 ya. Ya, Tapi mungkin ada langkah-langkah yang harus dia tempuh. Bagaimana itu Pak? Saya harapkan nantinya setelah melakukan coach dengan ibu, saya ingin mengadakan rapat dengan mereka. Saya rangkul semua teman-teman bagaimana yang selama ini kurang dari segi kedisiplinan, ada yang kurang dari cara mengajar, ada yang kurang dari pembuatan modul ajar. Itu nanti saya berencana untuk mengadakan pertemuan bagaimana mencari solusi yang terbaik, dan nantinya itu setelah itu kembali mengajak kepada mereka untuk betul-betul menyadari bahwa fungsi kita adalah sebagai guru. Begitu kira-kira. Iya, bagus sekali ya. Kalau saya sekilas tadi mendengarkan penjelasan Bapak, menurut saya itu sudah bagus sekali rencananya Bapak. Nah, sisa menunggu waktu yang tepat ya dalam melaksanakannya, yang mana perlu dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, Bapak sudah memanggil satu persatu guru, misalnya pada minggu ini apa yang duluan, apa yang pertama kita prioritaskan untuk dilakukan terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Sebenarnya kalau seperti itu Bu, saya berencana untuk sekaligus untuk mengadakan pertemuan. Jadi saya tidak memanggil satu-satu, tetapi saya berencana mencari waktu tepat. Nantinya itu di hari itulah kita kumpul semua. Jadi nanti di dalam pertemuan itu kita bagi-bagi bahwa Bapak ini kurangnya di mana, kemudian ibu ini misalnya kurangnya di sini, maka dari situlah kita bisa petakan bahwa yang masih kurang di cara mengajar, tentunya dipetakan bahwa yang kurang cara mengajar kira-kira kurangnya di mana, yang kurang di cara menulis membuat bahan ajar kira-kira kurangnya di mana, seperti itu Bu. Ya, jadi kalau begitu penjelasannya, jadi kapan kira-kira dilakukan ini Pak? Nah itu dia Bu, sampai sekarang saya belum
menemukan waktu yang tepat karena yang kesibukan masing-masing. Jadi insya Allah dalam pekan depan mungkin sudah bisa saya terapkan karena dalam pekan ini memang kami sangat sibuk dengan tugas masing-masing. Jadi insya Allah saya berencana minggu depan itu sudah saya bisa terapkan, Bu. Oke, bagus ya. Karena saya lihat Tabe Pak, karena waktu kita ini berbincang-bincang hampir selesai ya Pak. Kira-kira apa yang Pak Haidir dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, begini Bu. Alhamdulillah dari percakapan ini yang sebelumnya saya merasa bingung bagaimana cara untuk mengatur waktunya. Dari percakapan ini saya bisa memetakan bahwa ketika menghadapi teman-teman guru yang seperti ini, maka inilah tindakan yang dilakukan. Bahwa saya berencana untuk bagaimana membuat sekolah kami maju dengan metode tadi ya saya sampaikan bahwa semua harus tuntas sebelum pengawas datang. Yang kedua, ada kesadaran dari dalam diri masing-masing guru untuk menyadari tupoksinya. Dan terakhir adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam mengembangkan sekolah yang kami sama-sama cintai. Ya, oke Pak Haidir, terima kasih banyak. Jadi semoga kita dapat bertemu kembali, dan saya ingin mendengarkan cerita Bapak kembali insya Allah. Jadi setelah Bapak mengadakan pertemuan rapat dengan rekan guru-guru Bapak di sekolah. Iya, insya Allah Bu, seperti itu. Oke. Baik Bu Tira. Menurut Bu Tira dari hasil percakapan yang Ibu Tira laksanakan tadi, bagaimana Ibu Tira menilai sendiri diri Ibu tadi dalam melakukan coaching bersama rekan Ibu? Ya, setelah tadi melakukan coaching dengan rekan Pak Haidir, menurut saya Bu Eta ini belum maksimal mungkin yang saya lakukan. Jadi menurut Ibu ada hal yang belum maksimal dari percakapan tadi yang barusan. Mengapa Ibu menilai demikian, dan kira-kira bagian mana yang menurut Ibu belum maksimal dari kompetensi seorang coach? Begini Bu Eta, kayaknya begini, dari cara saya memberikan pertanyaan itu kurang pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Bu Tira, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Yang saya amati itu percakapan coaching yang baru saja Ibu lakukan bersama rekan Ibu tadi. Dalam hal ini Pak Haidir sudah baik ya Bu. Ibu sudah melakukan standar yang kita rujuk dari kompetensi coaching, yaitu dengan alur tinta. Ibu sudah menanyakan bagaimana tujuan dari pertemuan Ibu tadi. Ibu sudah menumbuhkan identifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach, dapat menentukan rencana aksinya. Jadi si coach itu sudah menentukan rencana aksinya, dan si coach bisa bertanggung jawab dari kegiatan rencana aksinya yang akan dia laksanakan. Bu Tira sudah bisa juga tadi saya amati menunjukkan kehadiran penuh ya. Ibu sudah dapat hadir sebagai pendengar yang aktif, serta sudah dapat membantu si coach dalam mencari solusi-solusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot. Cuma sedikit dari yang saya dapatkan dari percakapan Ibu tadi bersama si coach, sebetulnya kalau merujuk dari standar kompetensi coaching seorang coach itu ada kata-kata tadi yang Ibu Tira keluarkan, yaitu
apa Bapak sudah memanggil satu-satu guru? Iya. Nah, sebenarnya itu Bu adalah kata-kata yang menunjukkan solusi dari seorang coach, dalam hal ini Bu Tira. Seharusnya Bu Tira tidak perlu mengatakan seperti itu, dan kata-kata itu harus hadir dari seorang coach sendiri. Jadi dia dapat menunjukkan ide-idenya sendiri, dan mungkin seperti yang tadi Ibu Tira ungkapkan bahwa Ibu Tira kurang dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya Bu Eta. Jadi saya tadi itu sudah menunjukkan solusinya ya Bu. Ya, harusnya bukan seperti itu. Harusnya coach yang menunjukkan solusi dari permasalahan dirinya sendiri. Nah, dari diskusi kita ini Bu Tira bisa lakukan untuk meningkatkan lagi performanya Ibu selanjutnya dengan membantu coach untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, Ibu Tira bisa lebih belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bukan memberikan solusi, gitu ya. Semoga dengan masukan yang saya berikan ini pada kegiatan selanjutnya, Bu Tira dapat menambah ke depannya lebih baik lagi untuk berlatih. Semangat Bu Tira. Semangat. Oke, insya Allah Bu Eta kedepannya terima kasih banyak masukannya, dan insya Allah kedepannya dalam hal coaching ini akan lebih baik lagi. Sama-sama Bu Tira.